Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Legok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini ya, saya masih berada di kampung halaman saya, tepatnya di Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisampet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Hidup. Oke, jadi di video kali ini saya masih membahas tentang burung murai batu. Udah beberapa hari saya tidak upload video dikarenakan saya juga ada kepentingan pribadi ya. Dan di sini ada pertanyaan dari Mbak Ting Akangnya. Dengar teh juar sah. Katanya teh begini, Teh Nong Tanggerang hadir. Iya, terima kasih sahabatku lah ya, Baraya. Jadi katanya teh begini, katanya teh ajir, ya aing ya mamawa si semok ya tah. Semok. Berat goblok. Oke, jadi begini katanya teh, cenah Teh Nong, cenah saya punya burung murai batu abis selesai dokor, cenah dia itu sering ngembangin bulu tidur, cenah bulu tidur, sugan aing bulu kumuut. Bulu jagung. Tapi dia itu sering ngeluarin materi. Bagaimana solusinya Teh Nong? Hatur nuhun satu acana oge. Mohon sami-sami Bunda, Akang, teuing saha lah. Pokoknya nama juar sah. Oke, kalau aku bercalik aku. Upamanya jawab pertanyaan itu, kalau harus menjawab pertanyaan itu harus sambil duduk, jangan sambil berdiri. Ya sebentar. Oke, jadi ini murai batu saya bunyinya itu monoton dikarenakan ini murai cewek, namanya si semok. Kenapa dinamain semok? Karena dia itu bonyok dan juga sering ngembangin bulu dikarenakan ini burung abis makan oli di kandang ternak ya. Nong, kamu ternak burung murai? Ya, saya ternak burung murai. Dan ini si semok wanita sejati saya, idola saya. Jadi aduh anjing, sebentar. Jadi pertanyaannya teh begini, katanya teh dia itu udah mengeluarkan materi ya, dia itu sudah mulai gacor mengeluarkan materi, tapi dia itu masih ngembangin bulu. Itu bagaimana, itu kenapa? Abis dokor ya. Jadi ini masuknya ke rawatan murai dokor. Itu kalau sudah mengeluarkan materi itu burung sudah ada birahinya, cuma belum begitu naik birahinya biasanya. Tapi kalau untuk ngembangin bulu biasanya itu emosinya belum naik. Nah seperti itu. Jadi di sini yang harus kita lakukan adalah menaikkan extra fooding, menaikkan juga penjemuran dan juga pengembunan ya, seperti itu. Untuk IF di sini tidak memberitahu segimana takaran IF hariannya, dan juga dia itu tidak memberitahu kalau burung punya akang itu tipe panas karakternya ataupun tipe dingin. Tipe panas adalah burung yang tidak kuat dijemur, sedangkan burung yang tipe dingin adalah burung yang kuat dijemur meskipun dia itu dijemur sampai ke 2 jam, 3 jam ya. Tapi ingat ya teman-teman, kalau di penjemuran kita itu jangan terlalu lama dikarenakan apa? Meskipun penjemuran terlalu lama itu malah akan akibatnya ke burungnya itu malah burungnya itu malah macet bunyi ya. Banyak kasus terlalu lama penjemuran dia itu malah macet bunyi. Kenapa alasannya nanti akan saya terangkan di pertengahan cerita. Jadi bagaimana Nong untuk perawatannya supaya bulu tidurnya itu tidak ngembang? Itu bulu tidur ngembang itu dikarenakan memang pas abis dokor itu memang bulunya itu belum terlalu rapat dan belum terlalu padat dikarenakan memang emosi dan birahi itu belum stabil. Ya dikarenakan memang burung-burung yang pastol, burung abis mabung itu termasuk lagi masuknya ke dalam kriteria burung muda. Karena apa? Karena emosi dan birahi memang belum stabil. Tapi di sini sudah mulai bongkar materi, berarti dia itu sudah mulai ada birahinya. Cuma belum belum ketemu di titik dimana dia itu birahi yang sesungguhnya. Ya ajir, birahi yang sesungguhnya, sentuhlah dia tepat di AA-nya. Sebentar, ini mau dikasih makan. Nah, ini saya mau tak kasih makan dulu jangkrik untuk si semok, cuma dikasih 3 saja. Seperti ini. Nah seperti ini ya untuk si semok.
Jadi bagaimana dong rawatan untuk hariannya untuk burung yang dia itu masih ngembangin bulu. Di sini karakter kita itu burung itu habis mabung, udah beres dokor. Kalau burung sedang mabung, sedang merontok-rontokan bulu, ini di sini berarti kita kasus di rawatan mabung dulu. Kalau dia sedang proses merontok-rontokan bulu, saya mengencangkan di ulat Hongkong. Jadi saya banyakin, kencengin ulat Hongkong itu kan panas. Burung dikerodong, full kerodong. Terus burung itu dikasih ulat Hongkong yang banyak, otomatis itu panas suhunya itu. Jadi karakter ulat Hongkong itu ya untuk memanaskan tubuh. Nah, untuk menaikkan emosi. Nah, jadi dia itu rontok. Sedangkan pas waktu proses dokor, pas waktu proses pertumbuhan bulu ya, kita kurangi. Kalau mau di stop silahkan stop. Kalau mau dikurangi, kita kurangi aja untuk pemberian ulat Hongkongnya. Biasanya saya itu membeli cuma 3 ulat Hongkong saja pas pertumbuhan bulu. Sedangkan untuk jangkrik saya full pemberian jangkrik. Karena pas waktu perontokan bulu itu burung dilarang birahi. Karena kalau dia birahi itu akan memperlambat proses perontokan bulu. Sing percaya sama saya. Kalau untuk murai saya yang urihikan itu namanya si sadut. Nah itu. Banyak orang yang bilang, "Nong, kamu konten di murai tapi tidak pernah memperlihatkan burung kamu." Lah, saya mah males ngedit. Udah aja segitu. Kan udah kedengeran suaranya ada. Kalau ini burung murai cewekan. Tadi udah gacor dia itu. Nah ya, gering dia itu ngahayuntut begini juga ini. Syukur-syukur dia masih hidup. Itu biasanya yang saya lakukan. Sedangkan pas waktu dia itu pertumbuhan bulu, tidak boleh saya bukan tidak boleh, saya tidak pernah memberikan kroto. Kroto itu cepat untuk pertumbuhan bulu, itu cepat mempercepat pertumbuhan bulu. Cuma ada minusnya. Ini rawatan saya ya, ini bukan rawatan jangan disamain, saya mah jangan disamain sama orang lain. Itu udah beda, saya orang kampung. Iya, jadi aing mah jangan mengasih kroto, karena kroto itu mempercepat pertumbuhan bulu dan minusnya itu mempercepat perontokan bulu. Nah, itu biasanya yang terjadi ketika burung kita itu dikasih kroto, burung nyerit, nyisir, itu ada faktor penyumbang dari pemberian kroto pas waktu dia itu sedang dokor. Nah, sekarang sudah selesai dokor, jadi kita lanjutkan ke pengurusan treatment di mana dia itu setelah selesai mabung ya Kang. Kalau setelah selesai mabung saya itu ya extra fooding saya itu naik-naikkan. Saya menaik-naikkan untuk IF karena apa? Setelah mabung kita itu mamayu, kalau bahasa Sundanya mah Kang, kan tahu Akang juga mamayu naon heuh. Mamayu itu di mana fase kita itu sedang enak-enaknya makan. Ya, enak makan, enak istirahat, itu fase di mana kita itu memulihkan stamina setelah kita itu sakit, karena pas waktu mabung itu sakit kita teh makanya jangan diganggu, harus ditaruh di tempat hening. Itu gunanya untuk mabung. Nah, setelah selesai mabung saya itu kalau untuk rawatan saya ya, saya itu memberikan extra fooding yang banyak. Saya kasih aja extra fooding untuk burung yang selesai mabung itu saya kasih aja jangkriknya itu semaunya dia saja. Jangan takut dia tidak akan suka ke fur, jangan takut juga dia itu lari ke over birahi, karena sebelum over birahi burung itu menginjak dulu fase di mana itu birahi. Setelah birahi barulah dia itu menginjak ke fase over birahi. Nah, itu biasanya yang terjadi. Kita kasih aja jangkrik, kasih aja jangkrik 20. Setelah dikasih 20 kita pentengin dulu 15 menit. 1 jam kita gitu kan. Habisnya cuma 15 nong, udah. Sorenya tidak usah dipentengin lagi, karena kalau pagi 15 biasanya saya juga sorenya menyamain 15. Pagi 15, sore 15. Sedangkan untuk UH-nya kita kasih UH supaya dia itu suhu tubuhnya itu naik. Karena setelah mabung itu kan dia itu habis sakit. Jadi untuk menaikkan emosinya, untuk menaikkan suhunya itu penyumbangnya adalah ulat Hongkong. Kita kasih aja 5 ulat Hongkongnya. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk penjemuran, untuk untuk burung yang tipe panas itu kan tidak suka dijemur. Jadi sengangannya aja, sengokoknya, segelisahnya dia aja. Untuk proses penjemuran saya ada yang bawa botol marjan, itu proses di mana saya itu menjemur. Gelisah itu bukan cuma gelisah beginian, tapi gelisah sampaikan kan dia itu benar-benar gelisah, loncat sana loncat sini, sampaikan manggil mamah dan papa. Gitu. Nah,
pengen janda sebelah, anjir geus moal balik sia nong. Nah itu biasanya yang terjadi pada burung dimana dia itu sudah gelisah saat dijemur. Tapi kalau untuk burung yang tipe dingin ini tetepin. Untuk yang burung tipe dingin meskipun dia kuat dijemur 2 jam, meskipun dia kuat dijemur 3 jam, itu tidak bagus. Tidak bagus untuk kesehatannya. Karena kalau terlalu lama dijemur, kita aja berjemur ada liaran, salit, ada pusing, ada kaselernya. Jangan ngomong bahasa Sunda. Pusing kita juga kalau kelamaan dijemur. Nah, tidak akan berbeda jauh karena burung juga sama apa no? Sama-sama makhluk hidup. Kamulah makhluk Tuhan yang tercipta, yang paling seksi. Nah, itu dia juga makhluk Tuhan. Sama dia juga untuk suhu, untuk minum. Jadi dia itu malah puyeng. Jadi terganggulah di sistem kesehatannya, terganggulah di sistem kesehatan, metabolisme. Jadi untuk burung yang tipe dingin itu tetepin 1 jam saja. Udah. Kalau dari jemur jam 8, angkat jam 9. Waktu-waktu yang bagus untuk penjemuran itu kita juga harus tahu di jam 7, jam 8, jam 9. Itu waktu-waktu di mana dia itu mendapatkan vitamin D, untuk sinar matahari juga tidak terlalu terik, jadi tidak merusak bulu, tidak merusak ke kornea matanya. Nah, bulunya tidak akan cepat kusam, matanya tidak akan cepat katarak. Nah, itu biasanya yang saya lakukan. Nong saya itu dari jam 7 sampai jam 8 boleh silahkan. Jam 7 kurang 5 sampai jam 8 kurang 5. Kalau untuk lebih ya bolehlah 2-3 menit, 5 menit lebihnya. Tapi kalau terlalu berlebihan itu jangan. Itu juga tidak bagus untuk kesehatan. Sedangkan untuk kroto tak kasih aja 1 minggu 2 kali dengan takaran 1 sendok makan. Silahkan pilih-pilih waktunya. Sedangkan untuk pemandian biasanya 1 minggu 2 kali. Saya tidak membedakan tipe panas ataupun tipe dingin. Mandinya itu di pagi hari untuk menaikkan emosi dan birahinya. Nah, seperti itu biasanya yang saya lakukan. Sedangkan untuk proses pengadaptasian dari pengembunan sampai ke jam 12, saya ablag. Itu untuk dia itu supaya mau buka paruh, supaya dia itu mau bunyi, dan untuk pengondisian supaya dia itu tidak takut setelah dia dikerodong selama 2 bulan ya. 1 bulan 2 bulan dia itu sampai ke habis mabungnya itu udah selesai, dia itu dikerodong. Jadi dia itu agak takut kalau melihat bayawak begitu. Aku yang tidak takut melihat bayawak mah. Itu biasanya dari pengadaptasian. Sedangkan dari jam 12 sampai ketemu lagi sore ya jam 4 saya itu mengkerodongnya supaya emosi dan fighternya tetap terjaga. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk rawatan suami saya, itu rawatan saya. Kalau untuk rawatan suami saya, ditetepin aja untuk jangkriknya. Kalau hariannya 7, ya kasih 7. Cuma, dia itu juga main. Kalau hariannya itu 7 untuk jangkrik, 7 pagi, 7 sore. Sedangkan untuk ulat hongkong paling 1 hari 3 biji. Ya, di pagi hari saja. Nah, seperti itu. Kita mainnya di mana no? Mainnya di kroto. Kita tak kasih aja krotonya 1 minggu 3 kali atau 1 minggu 4 kali dengan takaran 1 sendok makan. Nah, itu biasanya permainannya di kroto. Kalau saya krotonya tetap 1 minggu 2 kali dengan takaran 1 sendok teh, tapi saya bermainnya di jangkrik. Nah, itu silahkan kalian aja yang mau memilih. Nah, itu biasanya burung akan cepat pulih. Dalam waktu 2 minggu itu biasanya burung sudah gacor secoros-cosan. Tapi kalau semua extra fooding sudah dinaik-naikkan, semua treatment sudah dilakukan, burung akan dimandikan sore itu akan malah macat bunyi lagi. Karena apa? Karena birahi turun. Nah, seperti itu. Lalu untuk pengembunan bagaimana, no? Untuk pengembunan melihat cuaca. Kalau cuaca ini kan sekarang matahari katanya teh sedang menjauhi bumi, katanya teh ya. Nah, di sini mah dingin atau aku teh jam 5 teh Gusti nih hayang nanangkeupkeun akang aing. Mending cek akang teh awas cenah mau sholat dulu akang nanti saya teh mesti kedinginan. Hayang nabok. Makanya saya mengembunkannya itu paling 5:30 karena cuaca memang sangat dingin. Takutnya turun suhunya. Kalau suhunya turun dia itu mengembang-ngembangin bulu lagi lah, seperti itu. Jadi treatment untuk burung yang habis dokor itu seperti itu. Tapi nong udah 1 bulan burung saya tuh tetap aja semua cara sudah dilakukan, tapi burung masih tetap begitu. Bagaimana? Kita sauna saja, burung kering, kerodong basah. Nah, itu biasanya yang saya lakukan.
Kalau sauna saya biasanya melakukan di jam 9, jam 10, jam 11 itu waktu-waktu untuk sauna. Kalau waktu-waktu untuk penjemuran jam 7, jam 8, jam 9. Kalau untuk sauna itu harus lebih siang karena harus terik. Ah, cokor aing nyeri. Allahu Akbar. Nah, kram. Nah, untuk waktunya berapa menit kalau untuk di sauna untuk burung yang macet bunyi belum naik birahi, biasanya waktunya itu senganganya dia aja, sengokloknya dia aja untuk pakan, untuk air minum dicabut. Karena itu juga supply terbesar untuk burung eh, ngeriwik. Itu burung ngeriwik karena air minum yang kejemur itu keminum. Jadi dia itu ngeriwik lah suaranya. Pelan lah suaranya, lirih lah suaranya. Nah, seperti itu. Kalau untuk burung yang tipe dingin dia itu mampu 1 jam cenanong, tapi setiap 15 menit lihat, 15 menit lihat ya, takutnya dia itu nanti malah pindah alam jadi almarhum. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia itu masih kuat, masih enak, masih enjoy sampai ke kerodongnya kering, barulah kita cabut. Nah, seperti itu biasanya yang saya lakukan. Treatment sauna dilakukan 1 minggu 3 kali. Dalam jangka waktu 2 minggu biasanya burung sudah iirihilan dan juga bunyinya itu tidak monoton. Oke, segitu dulu konten dari Jenang Logok untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.